Tumbal Pabrik. Susan itulah nama panggilan kesayangan dari ayah. Saat itu usiaku baru 8 tahun. Dan inilah kisahku. Pagi itu, seperti hari biasanya, matahari bersinar cerah ketika aku bangun dan turun dari kabin mobil kami. Ya, ayahku adalah seorang sopir truk di salah satu perusahaan sebagai pengantar barang yang sampai saat ini masih beroperasi. Sejak kecil, bahkan sejak bayi, aku selalu dibawanya bekerja. Aku bukan anak pertama, juga bukan satu-satunya. Tetapi entah mengapa, ayah selalu ingin aku menemaninya kemanapun ia pergi dan selalu berada di sampingnya. Tahun 2000. Saat itu, aku masih duduk di kelas 2 sekolah dasar. Hari itu adalah hari pembagian rapor dan aku mendapat peringkat ketiga. Hal itu membuat ayah sangat bangga. Ia bahkan berjanji akan memberiku hadiah. Seperti biasa, saat libur sekolah, aku akan ikut ayah, menemaninya dalam perjalanan tugas, mengantar barang keluar kota. Rute perjalanan cukup jauh, dan bukan hanya ke satu kota, bahkan bisa ke 2 provinsi sekali keberangkatan. Tidak heran kalau sampai berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, kami habiskan di jalan dari Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur. Itu adalah momen yang tak akan pernah bisa aku lupakan seumur hidupku. Dan dari sinilah kisah ini dimulai. Tidak ada firasat apapun saat itu. Kami menjalani aktivitas seperti biasa, menunggu truk kami mendapat giliran untuk diisi muatan barang. Sambil menunggu, aku bermain di taman pabrik hal yang biasa kulakukan setiap kali ikut ayah. Saat aku sedang sendiri, seorang karyawan pabrik berseragam mendekatiku. Ia tersenyum dan mulai menyapa. Saat itu, aku bukan anak yang mudah didekati. Aku selalu waspada terhadap orang asing, meskipun sering bertemu orang baru. Namun entah kenapa, kali ini ada rasa takut yang sulit dijelaskan. Orang itu terus mencoba mendekat dan meyakinkanku bahwa ia orang baik. Dan pada akhirnya, aku mulai luluh dan mulai berinteraksi dengannya. Beberapa saat kemudian, ia masuk ke dalam pabrik dan kembali membawa sebuah pisang yang ukurannya cukup besar untuk diberikan kepadaku. Dengan ragu, aku menerimanya. Ia tampak senang, lalu kembali masuk untuk mengambil satu lagi. Hari semakin siang, matahari semakin terik. Aku kembali ke dalam mobil sambil membawa 2 buah pisang itu. Setelah mengucapkan terima kasih dan berpamitan, aku duduk di dalam mobil menunggu ayah. Aku tidak langsung memakannya, melainkan meletakkannya di dashboard. Tak lama kemudian, ayah datang sambil membawa botol air. Aku memberikan pisang itu kepadanya. "Dari mana ini?" tanya ayah. Dengan sedikit takut, aku menjawab, "Dari karyawan pabrik." Jawabku tadi awalnya aku menolak. "Ya." Tapi dia terus memaksa. Ayah tersenyum. "Ya sudah, tidak apa-apa. Kita makan saja." Karena ukurannya besar, aku hanya memakan setengahnya. Sisanya dihabiskan oleh ayah. Setelah cukup lama menunggu, akhirnya truk kami mendapat giliran untuk diisi muatan. Prosesnya cukup lama. Hingga sore hari baru selesai. Setelah proses muat selesai, mobil kami pun siap berangkat. Tapi sebelumnya, aku sempatkan diri untuk mandi. Selesai semua persiapan, kami keluar dari pabrik dan hari pun sudah mulai gelap. Menjelang malam, kami masih dalam perjalanan. Mungkin karena capek, tidak terasa, aku pun tertidur. Aku terbangun karena mendengar dentuman yang sangat keras. Dan itulah detik-detik terjadinya kecelakaan maut itu. Aku dan ayahku mengalami kecelakaan. Ayah menabrak sebuah mobil kontainer yang sedang parkir di bahu jalan tol. Tengah malam itu, antara sadar dan tidak, dan berkali-kali kehilangan kesadaran. Rasanya itu semua seperti mimpi buruk. Tubuhku tidak merasakan apa-apa. Hanya dadaku saja yang sesak, seakan tertindih sesuatu yang sangat berat. Entah itu mimpi atau nyata. Di saat setengah sadar, aku seperti melihat sosok seorang kakek berjubah putih
dan dia datang menolongku, membawaku keluar dari himpitan badan mobil yang menjepit tubuh aku. Saat itu, aku seperti melayang dalam pelukannya, dan setelah itu, semuanya gelap. Aku tidak ingat apa-apa lagi. Dan saat aku sadar, keadaan sudah berubah. Aku sudah berada di sebuah ruangan, atau tepatnya di sebuah kamar rumah sakit. Dan saat itu, aku merasa kakiku tidak bisa digerakkan sama sekali. Dan akhirnya, aku tahu sebuah kenyataan pahit. Kalau kedua kakiku mengalami retak tulang. Namun bukan itu yang membuat aku syok, sakit, dan rasanya tidak sanggup harus melanjutkan semuanya. Saat aku tahu kalau ayahku meninggal dalam peristiwa itu, aku sudah kehilangan dia untuk selamanya. Aku harus kehilangan sosok yang paling berharga dalam hidupku. Dia pergi dan tidak akan pernah kembali untuk selamanya. Bukan menuduh, tapi setelahnya aku baru sadar saat sebelum keberangkatan itu. Aku memakan pisang itu, dan yang aku makan hanya setengah. Selainnya ayahku yang habiskan. Mungkin kalau saat itu aku habiskan semua, aku juga akan kehilangan nyawa sama seperti ayahku. Entahlah, wallahu alam. Hanya Allah yang tahu segalanya. Dan ini baru aku sadari setelah aku dewasa dan ada yang mengatakan kepadaku bahwa aku dan ayahku dijadikan tumbal pabrik tempat ayahku bekerja. Kini, 27 tahun sudah berlalu. Aku sudah menjadi seorang ibu dari 2 putri. Walau aku tidak kaya, tapi aku cukup bahagia dengan keluarga kecilku. Dan aku berharap ayahku juga bahagia di sana. Walaupun kini kami telah berpisah, kenangan indah kami akan selalu abadi dan akan selalu hidup di dalam jiwaku. Ayah, tunggu aku di sana ya. Semoga kelak kita akan dipertemukan lagi di janahnya Allah.